Halo, salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Yohanes Lebeleba, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Swasta Katolik Frateran Podor, Kabupaten Flores Timur. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak yang ada di dalam kelas kita adalah unik. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitupun dengan kebiasaan, minat, dan gaya belajarnya. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka, tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan bagi mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal, untuk menentukan apa yang sudah murid ketahui dan posisi atau letak awal murid. Yang kedua, minat belajar murid. Minat adalah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat setiap murid tentunya berbeda-beda. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi cara seorang murid untuk belajar dan berinteraksi dengan materi pembelajaran. Profil belajar ini berkaitan dengan lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Agar dapat mengetahui kebutuhan belajar murid, maka guru dapat melakukan identifikasi melalui cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Yang ketiga, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, menggunakan berbagai penilaian diagnostik dan formatif untuk memastikan bahwa murid telah berada pada level yang sesuai. Yang terakhir, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka untuk mengetahui efektivitas pembelajaran. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran adalah melalui 3 cara, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan ke murid atau apa yang kita ingin murid pelajari. Konten didasarkan pada standar kurikulum.
Mendiferensiasi konten dilakukan dengan membedakan format penyampaian, misalnya buku, video, audio, poster, PowerPoint, dan lain sebagainya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses berkaitan dengan kegiatan atau peristiwa atau momen yang memungkinkan murid memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Murid memahami atau memaknai materi lewat berbagai cara atau moda dalam berbagai tingkat kesulitan, waktu, dan tingkat dukungan. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiga. Dengan memperhatikan perbedaan setiap individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap peserta didik untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sedangkan peserta didik yang membutuhkan bantuan dapat diberikan bantuan yang sesuai. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran di kelas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Adapun kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak agar menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.